Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Fitria dengan NIM 206510662 dari kelas 7C Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang biaya mutu dan produktivitas pengukuran, pelaporan, dan pengendalian. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian umum mutu. Mutu adalah ukuran yang dibuat oleh konsumen atas produk yang dilihat dari segala dimensi untuk memenuhi tuntutan, kebutuhan, keamanan, dan kenyamanan serta kemudahan konsumen. Berikut ada 8 dimensinya. Yang pertama ada kinerja, yang kedua ada estetika, yang ketiga ada kemudahan perawatan dan perbaikan, yang keempat ada keunikan, yang kelima ada reliabilitas, yang keenam ada durabilitas, yang ketujuh ada tingkat kesesuaian, dan yang terakhir ada pemanfaatan. Nah, selanjutnya di sini definisi mutu. Dalam definisi yang absolut, sesuatu yang bermutu merupakan bagian dari standar yang sangat tinggi yang tidak dapat diungguli. Produk-produk yang bermutu adalah sesuatu yang dibuat dengan sempurna dan dengan bagian yang mahal. Mutu dalam pengertian relatif bukanlah suatu sebutan untuk suatu produk atau jasa, tetapi pernyataan bahwa suatu produk atau jasa telah memenuhi persyaratan atau kriteria atau spesifikasi yang ditetapkan. Produk atau jasa tersebut tidak harus terbaik, tetapi telah memenuhi standar yang ditetapkan. Mutu dalam pengertian relatif memiliki dua aspek. Yang pertama, mutu diukur dan dinilai berdasarkan persyaratan, kriteria, dan spesifikasi standar-standar yang telah ditetapkan lebih dahulu. Dan yang kedua, konsep ini mengakomodasi keinginan konsumen atau pelanggan, sebab di dalam penetapan standar produk atau jasa yang akan dihasilkan memperhatikan syarat-syarat yang dikehendaki pelanggan dan perubahan-perubahan standar antara lain juga didasarkan atas keinginan konsumen atau pelanggan, bukan semata-mata kehendak produsen. Selanjutnya di sini ada 4 kategori biaya mutu. Yang pertama, biaya pencegahan. Biaya pencegahan adalah biaya yang terjadi untuk mencegah kerusakan produk atau jasa yang diproduksi. Jika terjadi kenaikan biaya pencegahan, maka perusahaan mengharapkan terjadi penurunan biaya kegagalan. Jadi, biaya pencegahan terjadi dalam rangka untuk menurunkan jumlah unit atau jasa yang mengalami ketidaksesuaian. Dan yang kedua di sini ada biaya penilaian. Biaya penilaian adalah biaya yang terjadi untuk menentukan apakah produk atau jasa sesuai dengan persyaratan mutu. Tujuan utama fungsi penilaian adalah untuk mencegah pengiriman barang-barang yang tidak sesuai persyaratan ke pelanggan. Dan yang ketiga ada biaya kegagalan internal. Biaya kegagalan internal adalah biaya yang terjadi karena produk atau jasa yang tidak sesuai persyaratan terdeteksi sebelum produk atau jasa dikirimkan ke pelanggan. Dan yang terakhir, biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang terjadi karena produk dan jasa gagal menyesuaikan persyaratan-persyaratan yang diketahui setelah produk atau jasa tersebut dikirimkan ke pelanggan. Kegagalan ini adalah kegagalan yang tidak terdeteksi oleh aktivitas-aktivitas penilaian. Dan selanjutnya di sini mengukur biaya mutu adalah 1 dari 5 tulisan tentang biaya mutu sebagai jawaban pertanyaan teman-teman secara tertulis dari diskusi kelompok kecil mengenai biaya membuat atau menghasilkan produk untuk suatu mutu tertentu dari kegiatan usaha. Nah, di sini ada 3 metode mengukur biaya mutu. Yang pertama metode pengganda, yang kedua metode penelitian pasar, dan yang ketiga fungsi rugi mutu Taguchi. Di sini selanjutnya ada pelaporan biaya mutu. Biaya mutu perlu dilaporkan agar dapat membantu manajemen dalam meningkatkan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Sebagai contoh, jika perusahaan ingin melakukan perbaikan dalam hal mutu produk, maka melalui laporan biaya mutu dapat dianalisis apakah laporan program tersebut perlu dilanjutkan atau tidak. Untuk itulah bentuk laporan biaya mutu disusun dengan cara yang memudahkan manajemen guna memanfaatkan informasi tersebut.
Untuk dapat menyajikan laporan biaya mutu harus dimulai dengan membentuk suatu sistem yang memungkinkan guna mengetahui informasi biaya mutu yang sesungguhnya terjadi di perusahaan. Di sini ada fungsi biaya kualitas. Terdapat dua pandangan tentang fungsi biaya kualitas, yaitu pandangan tradisional serta pandangan kontemporer. Yang pertama, pendekatan konvensional mendasarkan pada anggaran adanya trade-off pada biaya kualitas, yaitu antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Dan yang kedua, pendekatan kontemporer. Pendekatan ini tidak mengenal batas toleransi tingkat kerusakan yang masih dapat diterima. Pendekatan ini menggunakan tingkat kerusakan 0. Pendekatan kontemporer tidak menganggap adanya trade-off antara biaya pengendalian dan kegagalan. Terdapat 3 perbedaan mendasar terhadap biaya kualitas optimal dari sudut pandang kontemporer. Dari sudut pandang konvensional, perbedaan yang pertama adalah menurut pandangan kontemporer, biasanya pengendalian tidak akan meningkat tanpa batas dan saat mendekati tingkat kerusakan 0. Perbedaan yang kedua adalah bahwa biaya pengendalian kualitas akan meningkat tetapi kemudian menurun pada saat mendekati tingkat kerusakan 0. Perbedaan yang ketiga adalah biaya kegagalan dapat ditekan sampai mendekati 0. Selanjutnya, strategi menekan biaya mutu. Yang pertama, lakukan serangan langsung terhadap biaya produk gagal untuk memaksanya menuju titik 0. Lalu yang kedua, lakukanlah investasi pada kegiatan pencegahan yang tepat untuk memperbaiki mutu. Yang ketiga, kurangilah biaya penilaian menurut hasil yang dicapai. Yang keempat, lakukanlah evaluasi secara kontinu dan arahkan kembali usaha pencegahan untuk mendapatkan perbaikan lebih lanjut. Berikut ini manajemen berdasarkan kegiatan dan biaya mutu optimal. Berdasarkan kegiatan manajemen, activity based management adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada analisis dan pengelolaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi. ABM bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan mengidentifikasi kegiatan yang menciptakan nilai tambah dan mengurangi yang tidak perlu. Sementara itu, biaya mutu optimal adalah konsep yang berkaitan dengan upaya untuk mencapai tingkat kualitas produk atau layanan yang diinginkan dengan biaya paling efisien. Hal ini mencakup investasi dalam pengendalian mutu, pengujian, dan pencegahan catat untuk menghindari biaya tambahan yang terjadi akibat cacat atau masalah mutu. Ketika kedua konsep ini digabungkan, maka ABM dapat membantu organisasi mengelola biaya mutu dengan lebih efektif. Ini melibatkan pengendalian kegiatan yang paling mempengaruhi mutu produk atau layanan, dan kemudian untuk mengalokasikan sumber daya dengan bijak untuk meningkatkan mutu tersebut tanpa pemborosan biaya. Penerapan ABM dalam pengelolaan biaya mutu optimal dapat membantu organisasi mengidentifikasi dan membatasi penyebab cacat, meningkatkan proses pengendalian mutu, dan pada akhirnya mencapai mutu yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya di sini analisis tren. Analisis tren membantu manajemen dalam memantau upaya perbaikan mutu dengan melihat perkembangan biaya mutu dari tahun ke tahun, sehingga menunjukkan perbaikan yang telah dilakukan. Pelaporan ini menggunakan grafik yang menunjukkan perkembangan presentasi biaya mutu terhadap penjualan. Biaya mutu dapat digambarkan secara total maupun secara per jenis biaya. Informasi perkembangan biaya mutu ini sangat penting untuk menentukan aktivitas perbaikan mutu yang telah dilakukan perusahaan terhadap biaya. Selanjutnya, manfaat dari penggunaan informasi biaya mutu yaitu penentuan harga jual strategi, bahwa informasi biaya mutu dan penerapan program pengendalian mutu secara total bersama-sama memberikan sumbangan pada keputusan strategi yang penting. Penurunan biaya mutu yang terjadi tidak sekedar yang diperlukan untuk menanggung seluruh harga jual. Analisis biaya volume laba, bahwa penggolongan lebih lanjut biaya mutu sesuai dengan perilakunya sangat penting. Meskipun hanya
perilaku biaya berdasarkan unit yang diperlukan, namun penggolongan berdasarkan aktiva juga memungkinkan dan dapat meningkatkan manfaat keputusan biaya mutu. Yang selanjutnya, produktivitas didefinisikan sebagai hubungan antara input dan output suatu sistem produk. Hubungan ini sering lebih umum dinyatakan sebagai rasio output dibagi input. Jika lebih banyak output yang dihasilkan dengan input yang sama, maka disebut terjadi peningkatan produktivitas. Dan di sini bisa kita ketahui bahwa produktivitas parsial adalah rasio output terhadap salah satu faktor input yang digunakan dalam memproduksi output tersebut. Dan di sini pengukuran parsial dan pengukuran perubahan efisiensi produktif, cara mengukur perubahannya yaitu ukuran produktivitas saat ini dibandingkan dengan ukuran produktivitas sebelumnya. Periode sebelumnya disebut periode dasar sebagai tolak ukur atau standar. Untuk mengukur perubahan efisiensi produk, periode sebelumnya dapat setiap periode yang diinginkan seperti tahun sebelumnya, minggu sebelumnya, atau bahkan periode di mana batch produk terakhir diproduksi. Untuk evaluasi strategis, periode dasar yang biasanya dipilih adalah tahun sebelumnya. Untuk operasional kontrol, periode dasar cenderung mendekati periode saat ini seperti batch produk sebelum atau minggu sebelumnya. Dan yang selanjutnya, pengertian produktivitas total merupakan rasio output terhadap input total atau semua input yang dipergunakan dalam proses produksi. Berdasarkan definisi ini, tampak bahwa ukuran produktivitas total merefleksikan dampak penggunaan semua input secara bersama dalam memproduksi output. Dan yang terakhir, komponen pemulihan harga adalah selisih antara perubahan laba total dan perubahan produktivitas terkait dengan harga. Komponen ini adalah perubahan pendapatan dikurangi perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.